Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وأن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الشباب أيها المشتركون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الحكيم اللهم وعلمنا الكتاب والحكمة اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين يا حي يا قيوم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Teman-teman, sahabat bintang, Bapak Ibu peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyukuran dan pujian-puji banyak. Sebanyak makhluk ciptaan Allah, sebanyak karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan rahmat Allah semata kita mendapatkan hidayah, Islam, iman. Kita mendapatkan sangat-sangat besar Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melaksanakan salat, kita bersedekah, semua hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kita harapkan adalah Allah berkenan menyempurnakan karunia-karunia tersebut dan bahkan memakai kita menjadi sebab, menjadi sarana bagi Allah memberikan hidayah yang sama kepada orang lain dan Allah menyempurnakan hidayah yang sama kepada orang lain melalui kita dan menggunakan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, Bapak Ibu peserta kajian, kita masih ada pada kajian ya, kitab Qiyamul Lail tentang salat malam, tentang salat tahajud, terkait dengan keutamaan, terkait dengan adab-adab pelaksanaannya dan sebab yang bisa membantu kita untuk menegakkan dan menunaikan salat malam, salat tahajud tersebut sesuai dengan ajaran Allah di dalam Al-Quranul Karim serta sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pertama yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian ya, salat malam, tentang salat tahajud. Serta kita bahas pula tentang hukum sebagai
sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, ya, mendekati ke arah wajib. Dan dalam sejarahnya, pada awalnya qiyamul lail itu wajib bagi Nabi dan juga umat Islam. Itu ketika turun wahyu di surat Al-Muzammil, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengisi waktu malam dan menghidupkan waktu malam dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Pilihan pertama adalah setengah malam. Pilihan kedua adalah sepertiga malam. Dan bahkan pilihan yang ketiga adalah 2/3 malam. Setelah berjalan perintah wajib qiyamul lail selama 1 tahun penuh, turunlah ayat ke-20 dari surat Al-Muzammil, memberikan keringanan kepada kaum muslimin, wajib tetapi sunnah muakkadah. Sedangkan bagi Nabi kita Muhammad SAW dan Rasulullah SAW senantiasa menjaga, beliau sendiri menegaskan wajib yang 5, maka seutama-utama, seafdalat adalah salat qiyamul lail. Kita tahu bagaimana bahwa salat yang 5 waktu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai semua urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah, semua amanah akan tertunaikan manakala kita posisikan salat itu sebagai tiang penegaknya. Bahkan ditetapkan apapun target duniawi dan ukhrawi dari kebaikan akan tercapai kita menggunakan salat sebagai wasilah untuk mewujudkannya. Maka dengan salat malam, qiyamul lail dan tahajud ini adalah bagian dari keutamaan tersebut, karena dia datang keutamaannya setelah salat fardu. Pada kesempatan pertemuan yang kedua tentang tema ini, insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan, tentang keagungan qiyamul lail. Betapa utama dan betapa agung qiyamul lail itu berdasarkan pada alasan-alasan yang berikut. Kurang lebih nanti ada 12 ya. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas 6 di antaranya. Yang pertama adalah perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiyam al-lail hingga bengkak kaki beliau. Dan bagaimana beliau mengerahkan semua kemampuannya untuk menegakkan qiyamul lail ini dalam kadarnya yang paling besar. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW begitu bersungguh-sungguh, bahkan ada efek. Ya, kaki beliau, betis beliau bengkak-bengkak, pecah-pecah. Dan bagaimana beliau kerahkan seluruh kemampuan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam dahulu yaqum. Kata qama yaqum, berdiri, menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Artinya selalu, terus-menerus. Adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dahulu senantiasa, terus-menerus. Pada waktu malam, hatta
qadamah, hingga dampaknya kedua kaki, kedua betis beliau itu pecah-pecah. Ketika beliau menyaksikan kenyataan, maka Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu lak. Hal Allah telah membuat ketetapan mengampuni apa yang terdahulu dan apa yang akan datang jika ada kesalahan dalam hidupmu. Qala, menjelaskan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya. Tidakkah sudah ya saya senang ya, untuk menjadi hamba yang bersyukur. Tidakkah ya sudah seharusnya aku menjadi yang bersyukur. Subhanallah. Teman-teman para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menegaskan bahwa betapa besar nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada beliau. Diberikan hidayah oleh Allah, bahkan diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kehormatan untuk memimpin dan membimbing umat manusia menuju Allah. Berhubungan langsung dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah, bermunajat langsung kepada Allah, dan membuat manusia berubah hidupnya. Semua karunia yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ini sudah sepantasnya disikapi dengan kesyukuran. Dan kesyukuran itu dengan cara bangun pada waktu malam. Di antara alasan yang paling kuat adalah pada jam malam itulah Allah turun ke langit dunia. Dan sepatutnya kemudian hamba yang merasa mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat besar kepada Allah, untuk bersyukur. Dan di antara cara bersyukur yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah menyambut kunjungan Allah ke langit dunia. Dan bukan sekedar menyampaikan terima kasih, tetapi ternyata jalan kesyukuran itu adalah untuk ditambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Dan bisa Allah dengan yang lebih banyak lagi jika orang mensyukurinya. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW antara menyebut, menyanjung, memuji, mengakui nikmat-nikmat yang sudah, beliau juga berharap akan ada nikmat-nikmat berikutnya jauh lebih besar lagi dari nikmat-nikmat yang itu. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi alasan beliau sampai sedemikian rupa itu adalah satu, kenikmatan Allah yang telah diberikan wajib diakui dan dipergunakan dengan cara yang benar, dan kemudian wajib diberdayakan dengan cara syukur untuk mendapatkan yang lebih banyak. Falamma kathura lahmuh, ketika pada tahapan berikutnya ya, Rasulullah SAW menjadi berusia dan tubuh beliau, ya dikatakan di sini dagingnya tambah banyak. Shalla jalisan, maka beliau kemudian seringkali mengerjakan salat pada waktu malam pada posisi duduk. Jadi salat malam qiyamul lail sambil duduk. Ya, sambil duduk. Fa idza arada an yarka, ya, tentunya beliau dimulai dengan pada rakaat pertama takbiratul ihram pada posisi duduk, dan kemudian membaca iftitah, dan dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, dan kemudian dilanjutkan yang ketiga dengan membaca ayat-ayat atau surat-surat tertentu. Ini dikerjakan semuanya pada posisi duduk. Sekali lagi, ini terjadi ketika beliau sudah usia.
dan bahkan tubuh beliau tadi dikatakan berdaging. Maka beliau merasa berat jika harus berdiri. Meskipun bahwa resiko salat sambil duduk itu separuh pahalanya dari salat sambil berdiri. Jadi salat yang sempurna pahalanya adalah dikerjakan dengan cara berdiri. Maka Rasulullah SAW salat sambil duduk. Ya. Diperbanyak membaca ayat-ayat dan surat-surat dari Al-Quranul Karim. Dan ketika beliau hendak ruko atau mendekati ruko, nanti kita akan dapat riwayat yang lain, itu ketika sisa 30 sampai 40 ayat. Ya, 30 sampai 40 ayat lagi, maka beliau berdiri melanjutkan yang 30 dan 40 ayat tersebut, baru setelah itu beliau ruko dan dilanjutkan dengan sujud. Artinya, teman-teman sekalian, para pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah, porsi terbanyak dari sholat malamnya Kanjeng Nabi adalah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bisa di angka ratusan, bahkan bisa di angka ribuan. Tadi ketika dalam rakaat itu bacaan ayatnya tersisa 30-40, beliau berdiri untuk melanjutkan bacaan yang 30 atau 40 ayat itu, baru kemudian rukuk. Di riwayat-riwayat yang lain, para pemuda bintang dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan juga oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW melaksanakan salat malam dengan jumlah rakaat 11. Artinya beliau sudah mengerjakan 11 rakaat dan sudah ganjil pada posisi berdiri. Tetapi setelah salam di rakaat ke-11, ternyata beliau masih menemukan dalam dirinya sisa-sisa tenaga. Maka yang beliau lakukan berikutnya adalah menambah 2 rakaat lagi sambil posisi duduk. Jadi tadi rakaat-rakaat utama yang dikerjakan sampai 11 dikerjakan pada posisi normal, mengira bahwa kemampuan dan tenaganya sudah habis. Tapi ternyata setelah salam, beliau menemukan bahwa masih ada sisa kemampuan meskipun tidak penuh. Maka sayang jika itu tidak digunakan untuk mengerjakan salat. Maka beliau menambahkan 2 rakaat lagi sambil duduk. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, itulah 13 rakaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Witirnya ada pada rakaat yang ke-11 dan ditambah dengan 2 rakaat sambil duduk, dan tidak perlu ada witir lagi karena dalam satu malam hanya ada 1 witir. Ini juga sekaligus menjelaskan bahwa seseorang setelah witir masih dimungkinkan untuk menambah lagi. Dan begitu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita akan ketemu ada riwayat Nabi sudah salam di rakaat yang ke-9. Maka lagi-lagi beliau merasa menemukan masih ada sisa tenaga. Maka menambah 2 rakaat sambil posisi duduk. Ya, sebuah hadis yang cukup jelas disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Berikutnya masih di poin yang pertama, ya, di slide yang berikutnya, dalam hadis lain, Al-Mughirah radhiyallahu anhu menceritakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Di riwayat sebelumnya disebutkan hatta tatafattar, sampai pecah-pecah beliau. Di riwayat yang kedua ini digunakan kata tawarramat, membengkak, ya, membesar, ya, seperti kaki gajah. Hatta tawarramat qadamah. Faqilalah, ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa melakukan ini semua? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa kamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka dijawab, afala akun abdan syakura. Tidakkah sudah sepatutnya, sewajarnya saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah karena begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan. Kurang lebih sama.
Ya, berikutnya ini yang tadi menjelaskan tentang gabungan antara duduk dan berdiri. Ya, pada slide berikutnya dikatakan, dan ketika Nabi SAW sudah usia, Aisyah Ummul Mukminin berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan, adalah bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat sambil duduk. Fayaqra'u wa huwa jalis, maka beliau membaca Quran dalam jumlah yang banyak pada posisi duduk. Fa'idha qira'atihi nahwa, ya, nahwun min 30 au 40 ayat. Ketika bacaan ayatnya tersisa 30 sampai 40 ayat lagi, maka qama, beliau baru berdiri. Faqara'aha, maka beliau membaca yang 30 atau 40 ayat ini sambil berdiri, wa huwa qa'im, thumma yarka, barulah setelah itu beliau rukuk, thumma sajada, dan begitu berikutnya beliau sujud. Ini yang beliau kerjakan pada rakaat pertama. Yaf'alu fi raka'ati tsaniyati misla, dan pada rakaat kedua beliau melakukan yang sama. Jadi memulainya sambil pada posisi duduk, bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Baru ketika tersisa 30 ayat, ini sambil beliau berdiri, merampungkan rukuk dan baru kemudian sujud. Fa idza qada salatahu, ketika beliau telah merampungkan salatnya, nadhara, beliau melihat ke arah Aisyah, dan ketika Aisyah bangun, maka beliau mengajak bicara Aisyah. Dan ketika Aisyah masih pada posisi tidur, maka beliau kemudian berbaring. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya, teman-teman, para pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah, alasan kedua, kenapa begitu agung ya, Qiyamul Lail ini, adalah karena termasuk sebab terbesar orang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Ini sebagai bentuk kesuksesan di akhirat yang luar biasa. Seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Satu di antara penyebabnya adalah orang itu senantiasa menegakkan qiyamul lail. An Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dari seorang ya ahli kitab Yahudi, ya, Abu Yusuf, ya, bernama Abdullah bin Salam. Beliau berkata, ketika Nabi Muhammad SAW datang ya, sampai ke Madinah pada proses hijrahnya ke Madinah, ya, injafalan nas qibalah, orang pada bersegera, pada ya, lari mendatangi, mengerumuni beliau. Ya, wakil atau dikatakan qadima Rasulullah SAW salasan, ya, Nabi telah datang ya, pada proses hijrahnya ke Madinah. Faji'tu finnasi, maka saya pun datang, ikut datang, menyambut dan ingin melihat. Ya, banyak orang yang belum pernah melihat wajah Rasul. Beliau hijrah ke Madinah, orang pada berkumpul di sekitar beliau. Maka Abdullah bin Salam juga ingin melihat beliau. Li'angdur, untuk saya berkesempatan melihat pertama kali. Falamma tabayyanat wajhuhu, wa araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam, karena saking banyaknya orang mengelilingi beliau, ada kesulitan pada awalnya untuk bisa melihat wajah Nabi. Begitu wajah Nabi tampak jelas, terlihat oleh Abdullah bin Salam, saya bisa mengenali wajah beliau bukan wajah pembohong. Wajah beliau bukan wajah pembohong, bukan wajah pendusta. Fakana awal sami'tuhu takallama bihi an qal. Dan ketika itulah
saya pertama kali mendengarkan apa yang beliau sampaikan ketika sampai di Madinah. Subhanallah. Kalimat-kalimat penting disampaikan oleh Nabi pada saat datang di kota Madinah. Apa itu? Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Ya, tebarkan salam, ucapkan salam, ya, tebarkan kedamaian. Ya, kita diajarkan untuk ketemu dengan siapapun yang kita kenal maupun tidak kita kenal untuk uluk salam. Assalamualaikum. 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 Bahkan assalamualaikum warahmatullah. Bahkan lebih sempurna lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang ke Madinah, agar umat peduli dengan menyebarkan salam ini. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan berikan makan kepada orang-orang lain. At'imut ta'am. Nabi ingin kita umat manusia, bahkan umat Islam secara khusus, agar menebarkan salam. Kedua, agar membiasakan diri memberi makan kepada ta'am. Ucapan salam sebagai jaminan bahwa kita tidak menghendaki keburukan kepada siapapun. Wa at'imut ta'am, dan berkenan memberikan makanan kepada orang lain meneguhkan betapa mulia dan baiknya akhlak seseorang. Ya, mau berbagi keras, ya, peras keringatnya dengan memberikan makan kepada orang. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan-hubungan yang terputus. Nyambung. Kita tidak boleh menjadi faktor pemutus hubungan. Justru sebaliknya, ketika ada pihak yang memutus hubungan, kitalah yang harus menanggung dan menjamin bahwa hubungan itu akan sambung kembali. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Di mana yang tidur. Masya Allah. Salu bil-laili wan-nasu niyam. Tunaikan, tegakkan salat pada waktu malam, sambut ya Ar-Rabb yang turun ke langit dunia ketika orang lain yang tidak tahu, mereka justru asyik tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Dan dijamin masuk surga. Ya. Kalian dijamin masuk surga dengan keselamatan, dengan kedamaian. Iya, tegas sekali bahwa tahajud, salat malam ini adalah nanti orang dijamin untuk masuk surga. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT mengerjakan ini, sebagaimana mengerjakan amalan-amalan yang lain. Menebarkan salam, memberikan makan, dan silaturahim. Ya. Dan dipungkasi dengan salat malam ketika manusia sedang tidur. Yang ketiga, ya, alasan yang ketiga kenapa agung Qiyamul Lail itu adalah bahwa bukan saja Qiyamul Lail ini menjadi sebab terbesar, tetapi untuk menaikkan derajat. Kita tahu bahwa di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Digambarkan ada 100 tingkat. Dan untuk bisa naik ke tingkat yang lebih atas, ada amal syariatkan untuk dikerjakan. Satu di antaranya adalah Qiyamul Lail. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inna fil jannati ghurafa yura dhahiruha min batiniha wa batiniha min dhahiriha. Di dalam surga kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. A'addahallahu ta'ala. Allah mempersiapkan kamar-kamar itu liman ata'amat ta'am, bagi mereka yang mau memberikan makan kepada orang lain. Wa alanal kalam, dan menghalus ucapannya, melembutkan ucapan-ucapannya. Allahu Akbar. Memberi makan dan ucapannya dilembutkan.
dihaluskan kepada siapapun. Wa ada masyam, dan membiasakan puasa. Selain puasa wajib, ada puasa-puasa sunnah. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan menegakkan qiyamul malam ketika orang lain sedang tidur. Maka kamar surga kita akan naik tingkatnya, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dan jelasnya bahwa salat malam, tahajud adalah salah satu alat untuk menaikkan kualitas dan kelas-kelas kita. Ya, kita nanti di surganya Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, yang menjadikan begitu agung dan begitu mulianya Qiyamul Lail ini adalah bahwa siapapun yang membiasakan dan menjaga Qiyamul Lail itu masuk dalam kategori ihsan, masuk dalam kategori sempurna, dan dia akan mendapatkan rahmat karena telah berbuat ihsan dan sempurna dalam beribadah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 17 ya sampai ayat 18 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Min ya dulu ya mereka yang menikmati surga-surga itu adalah orang yang sedikit sekali tidur. Sedikit sekali mereka berbaring pada waktu malam. Artinya, sebagian besar waktunya justru dihabiskan untuk berbangun dan menegakkan salat serta munajat kepada Allah Taala. Wabil asharihum yastaghfirun, hingga waktu sahur mereka pun memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan dan pujian Allah ini menuju ke arah bahwa orang-orang tersebut adalah telah melakukan satu tindakan yang dinamakan ihsan, menyempurnakan keyakinan mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, alasan kelima tentang betapa agung dan utamanya Qiyamul Lail itu adalah Allah memuji orang-orang yang bangun malam sebagai hambanya ya yang sangat istimewa, disebut dengan ibadur rahman. Ya, mereka-mereka yang memiliki sifat membiasakan bangun pada waktu malam melaksanakan salat, mereka oleh Allah dalam kelompok yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman, sebagai hamba-hamba dari Ar-Rahman, zat yang maha kaya, zat yang sangat pemurah itu. Nah, satu di antara amalan ibadur rahman adalah qiyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan 63 sampai 64, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina 'alal ardi hauna kahumul jahiluna qalu salama. Dan yang terakhir yabitun, yaitu orang-orang yang mabit, melewati waktu malam, menghabiskan waktu malamnya li rabbihim, sebagai hadiah bagi Ar-Rahman, sebagai Ar-Rabb, dengan sujadan wa sujud dan berdiri melaksanakan salat. Allahu Akbar. Mereka disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman dan akan menerima karunia yang besar dari Allah lagi banyak. Itu karena diantaranya mereka dengan mabit dalam bentuk sujud dan berdiri. Lagi-lagi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh bisa mulia ibadur rahman ini. Dan akhir pada bagian pertama tentang keutamaan dan keagungan Qiyamul Lail ini adalah bahwa Allah memberi persaksian bahwa iman mereka ini sempurna. Ya, bahwa ketika mereka senantiasa setiap malamnya bangun tanpa ada yang mengabsen, tanpa ada yang menekan-nekan, tanpa ada yang mengancam-ngancam sedemikian rupa, justru mereka dengan kesadaran, dengan iman mereka menjaga terus Qiyamul Lail ini. Maka Allah pun memberikan kesaksian bahwa mereka ini adalah orang yang sempurna imannya.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yu'minu bi ayatina." Sesungguhnya saja orang-orang yang mengimani ayat-ayat kami ya, adalah idza dzukkiru biha sujjadau wa sabbahu bihamdi rabbihim. Apabila mereka diingatkan dengan menggunakan ayat-ayat tersebut, kharru sujada. Mereka menyungkur sujud dan bertasbih ya, kepada Rabb-Nya. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak nyombong. Tatajafa junubuhum anil madaja. Ya. Punggung mereka, lempeng mereka, kanan kiri ya, dari tubuh mereka ini berjauhan dari tempat tidur. Yad'una, mereka sibuk ya, berdiri, rukuk, sujud, khaufa ya, mereka berdoa, yad'una, mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka, khaufan, disertai dengan rasa takut, wa tama'an, dan rasa harap untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang iman mereka ini adalah orang yang jika diperingatkan dengan ayat-ayatnya, mereka bersungkur, sujud, tasbih dengan memuji Rabb mereka dan tidak nyombong. Dilanjutkan dengan bahwa tubuh mereka tempat berbaring, berdiri, ruku, dan sujud. Berdoa kepada Rabb mereka, disawuf, takut, watama'a, dan rasa harap yang sangat kuat untuk mendapatkan rahmat Allah. Bahkan kemudian mereka senantiasa memberikan rizki. Inilah kalimat-kalimat yang jelas dan tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang betapa mulia dan agungnya Qiyamul Lail. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada poin yang ketujuh, ya, Allah mereka dengan yang lain dari kalangan yang tidak memiliki sifat tersebut. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan memahami apa-apa yang sudah tadi kita bicarakan, untuk mengamalkannya, mendakwahkannya kepada orang lain, dan kita dimudahkan oleh Allah menyempurnakan kajian ini dengan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk lebih sempurna kenikmatan Allah kepada kita dan kepada orang lain melalui usaha-usaha kita dengan izin Allah insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.